Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan menyajikan presentasi mengenai materi salah satu elemen kewarganegaraan digital, yaitu Digital Rights and Responsibility dengan judul Implementasi Hak dan Tanggung Jawab Digital. Perkenalkan, nama saya Aziana Jihatul Kamilah dengan NIM 1800763. Sebelum membahas mengenai hak digital, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia terlebih dahulu. Menurut Dr. Andes CST Kansil SH, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak mutlak atau hak absolut, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mana hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapapun juga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, HAM memiliki kekuatan hukum, baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Dalam kerangka hukum internasional, permasalahan mengenai HAM diatur melalui Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang menyebutkan 5 prinsip tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Ketiga, prinsip keamanan. Keempat, prinsip kemerdekaan. Dan kelima, ada prinsip kesejahteraan sosial. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep Digital Rights and Responsibility atau hak dan tanggung jawab digital. Resolusi PBB tentang pemajuan, perlindungan, dan penikmatan HAM tahun 2012 yang salah satunya mengakui bahwa hak yang dimiliki seseorang secara offline juga harus dilindungi secara online, dikutip dari Elsam tahun 2003. Hak yang dilindungi secara online inilah yang disebut sebagai hak-hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Dalam ranah kewarganegaraan digital, hak digital tidak akan pernah terlepas dari adanya tanggung jawab digital. Hal tersebut selaras dengan pendapat menurut Mike Rebel dalam bukunya pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa hak dan tanggung jawab digital adalah keistimewaan dan kebebasan yang diberikan kepada semua pengguna teknologi digital dan ekspektasi perilaku yang menyertainya. Adapun kebebasan yang diberikan oleh hak digital ini tidak semena-mena diberikan secara bebas, tetapi diberi batasan-batasan agar seseorang tidak melanggar hak orang yang lainnya. Pembatasan kebebasan ini disebut sebagai tanggung jawab digital, yang terdiri dari menjaga hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional dan ketertiban, menjaga kesehatan masyarakat, juga menjaga moral publik. Selanjutnya mengenai hak-hak digital terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama ada right to access atau hak untuk mengakses, yang kedua ada right to express atau kebebasan berekspresi, dan yang ketiga ada right on safety atau hak untuk merasa aman. Right to access atau hak untuk mengakses digital merupakan hak setiap orang untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Kemampuan akses berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses internet dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang kehidupan sehari-harinya di ruang digital. Hak digital yang kedua ada hak untuk berekspresi atau right to express. Hak untuk berekspresi merupakan salah satu wujud hak asasi manusia dan ciri negara demokrasi. Kebebasan berekspresi terdiri dari kebebasan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan hak untuk mencari, menerima,
serta berbagi informasi dan juga ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Sejalan dengan isi pasal tersebut, maka media menjadi salah satu ruang kebebasan berekspresi. Sejalan dengan isi pasal tersebut, maka media menjadi salah satu ruang untuk kebebasan berekspresi, menyampaikan ide, gagasan, kebutuhan, termasuk kritik-kritiknya terhadap lembaga negara maupun tokoh-tokoh pemerintahan. Hak digital yang ketiga yaitu hak untuk merasa aman atau right on safety. Hak untuk merasa aman diantaranya meliputi bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring. Menurut Astuti tahun 2021, privasi daring atau privasi digital adalah masalah bagaimana kita mampu melindungi data-data pribadi dengan mengelola batas-batas sejauh mana kita mengizinkan pihak lain untuk mengakses data pribadi kita. Nah, terkait perlindungan data pribadi ini diatur dalam Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Disebutkan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Ana Rahma Sapitri dengan NIM 1806416 akan mempresentasikan tentang cybercrime phishing, teori penanggulangan cybercrime phishing, dan teori kontrol sosial. Cybercrime phishing merupakan gabungan dari cybercrime dan phishing. Cybercrime merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan aktivitas kriminal menggunakan komputer dan jaringannya sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Sedangkan phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan. Pelaku biasanya mengambil informasi penting milik orang lain. Menurut Ode dan Ihsan tahun 2021, tindakan kejahatan dunia maya melalui phishing adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk mendapatkan informasi baik berupa username, password, dan informasi kartu kredit. Penipuan dilakukan dengan menipu target dengan maksud untuk mencuri akun target yang biasanya meminta password akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksar Gustara Mardika Wahyu dengan NIM 1807635 dari kelas PKN 2018A kelompok 7 akan menjelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam cybercrime phishing dalam Rahmawati pada tahun 2014. Pertama, email spoofing. Teknik ini biasa digunakan phisher dengan mengirim email kejutan penggunaan dengan menyerupai berasal dari institusi resmi. Biasanya, email berisi permintaan nomor kredit, password, atau mendownload form tertentu. Kedua, pengiriman berbasis web. Pengiriman berbasis web ini adalah salah satu teknik phishing yang paling canggih. Juga dikenal sebagai man in the middle. Hacker terletak di antara situs web asli dan sistem phishing. Hacker atau pelaku tindakan kejahatan cybercrime membuat situs web yang menyerupai yang aslinya sehingga korban atau pengakses terjebak atau tertipu. Ketiga, pesan instan, chatting. Pola pesan cepat atau yang biasa disebut dengan chatting adalah metode di mana pengguna menerima pesan dengan link yang mengarahkan mereka ke situs web phishing palsu yang memiliki tampilan yang sama dan merasa sebagai situs yang sah. Keempat, Trojan Horse. Trojan Horse adalah hacker terlihat mencoba untuk login ke akun pengguna Anda untuk mengumpulkan kredensial melalui mesin lokal. Informasi yang diperoleh kemudian dikirim ke phisher. Kelima, manipulasi tautan link. Manipulasi link adalah teknik di mana phisher mengirimkan link ke sebuah link tersebut maka akan terbuka ke website phisher bukan link website sebenarnya. Keenam, malware phishing. Penipuan phishing melibatkan malware memerlukan cara untuk dijalankan pada komputer pengguna. Malware ini biasanya melekat pada email yang dikirimkan kepada pengguna oleh phisher. Setelah korban mengklik pada link, maka malware akan mulai berfungsi.
Malware tersebut kadang disertakan pada file download. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori penanggulangan cybercrime phishing. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland tahun 1934. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi. Versi pertama pada tahun 1939, isi teorinya bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Versi kedua pada tahun 1947, menurut teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku atau kejahatan yang diturunkan dari kedua orang tua. Artinya setiap tingkah laku perilaku jahat bukanlah dari warisan orang tua, melainkan dari suatu pergaulan yang akrab. Teori kontrol sosial adalah teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Travis Hirschi tahun 1969 merupakan pelopor teori ini. Beliau mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan akibat dari kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Dikutip dari Simatupang tahun 2017. Jadi, teori ini lebih meletakkan penyebab tindak pidana pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial, sehingga menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Berkaitan dengan teori kontrol sosial, menurut Trace membedakan dua macam kontrol. Yang pertama, personal control, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara melanggar norma. Kedua, social control, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Azharianto Taufik dengan NIM 1807567. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak dan tanggung jawab warga negara terhadap data digital. Hak konstitusional dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Dasar menjamin hak setiap warga negaranya. Hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada pasal 28G ayat 1 dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Secara umum, Undang-Undang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Pasal yang mengaturnya antara lain Pasal 22 dan juga Pasal 40. Selanjutnya, Undang-Undang ITE juga mengatur hal tersebut dalam Pasal 26 ayat 1. Selanjutnya, pembahasan mengenai kaitan permasalahan pencurian data dengan hak dan tanggung jawab warga negara secara digital. Penyalahgunaan data pribadi dapat memperlihatkan adanya kelemahan dalam perkembangan teknologi dan informasi. Ini tidak saja memberikan manfaat, melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan, dan lain-lain. Pelaku atau penyelenggara sistem elektronik bisa menggunakan data pribadi dari pelanggan atau calon daring atau calon pelanggan secara luring atau daring, di mana data digital dapat diperjualbelikan tanpa pengetahuan dan izin pemilik, dan atau disalahgunakan untuk tujuan di luar pemberian penyerahan data pribadi digital. Bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi, dibajak, dicuri, atau dihack oleh pihak ketiga. Dalam permasalahan pencurian data dapat diberikan pernyataan bahwa kaitannya dengan hak dan tanggung jawab warga negara seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang merupakan hak dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam melindungi data pribadi dari tindakan pencurian data. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dari banyaknya penjelasan, dari banyaknya permasalahan yang sudah dijelaskan, maka kelompok kami menawarkan sebuah solusi. Solusi yang paling umum terkait permasalahan adalah yang namanya pencerdasan rakyat. Perlu adanya pencerdasan rakyat mengenai dunia digital dan melatih kemampuan social tools. Seringkali orang yang terjebak dalam permasalahan dunia digital tidak mampu mengembangkan social tools-nya atau biasa disebut kemampuan sosialnya. Orang yang buruk dalam bersosialisasi sudah pasti buruk pula dalam bersosial media ataupun menggunakan dunia digital. Lalu yang kedua adalah pentingnya memiliki kemampuan sosial. Untuk menyadari dari setiap tindak perilaku seseorang, maka memiliki sebab dan akibat. Apapun sebabnya, maka akibatnya pun akan berbagai macam. Maka dari itu, perlu juga adanya kesadaran masyarakat bahwa menyadari penuh tentang apa yang sudah diunggah di dalam media sosial, dalam dunia digital, yang ataupun dunia digital yang karena seringkali terdapat reaksi yang tidak begitu menyenangkan yang dilakukan oleh warganet. Maka dari itu, perlu ada pentingnya kemampuan sosial dari situ. Lalu yang terakhir adalah perlunya memiliki batas dalam berselancar dalam dunia digital. Begitu pentingnya memiliki batas agar meminimalisir tindak kejahatan yang justru sumbernya dari tingkah laku masyarakat itu sendiri. Dalam penggunaan sosial media di dunia digital, pemerintah pun perlu bertanggung jawab karena dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menyebutkan salah satu prinsip tentang hak asasi manusia ialah prinsip keamanan dan kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami sampaikan tentang solusinya. Sekian dan terima kasih.